Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Dari SMP Negeri 2 Pesam. Kemudian yang sangat-sangat kami banggakan, anak-anak kami kelas 8 dan kelas 9. Adapun tujuan kita di sini yaitu melakukan proyek P5, yaitu tentang proyek penguatan Profil Pancasila, yaitu dengan tema bangunlah jiwa dan raganya. Kemudian temanya bangun kesehatan mental melalui outbound. Adapun nanti Ibu ini yang menyampaikan materi kepada kita. Di sini mudah-mudahan bermanfaat bagi anak-anak Ibu dan bagi yang mendengarkannya. Jadi di sini Ibu mohon kepada anak-anak Ibu anak. Oke. Kita mau cerita tentang siapa? Tentang diri kalian. Tentang kami di masa lalu ya, Bu. Tentang kami di masa lalu. Remaja. Remaja adalah manusia berusia belasan tahun. Ada di sini yang umurnya 25? Nggak ada ya, nggak ada ya. Kamu berapa nak? 30? Ya. Berapa nak umurnya? Bapak kamu? Ini 25, Bu. Berapa? 13. Jadi ciri remaja manusia berumur 15-an tahun. Nah, pada masa remaja tidak dapat disebut dewasa, tapi juga bukan anak-anak. Jadi masa peralihan. Masa remaja adalah masa yang paling singkat, karena dia itu masa peralihan antara masa anak-anak ke masa dewasa. Jadi makanya kalian labil. Oh, nantilah kita bahas itu. Ya. Lanjut positif. Nah, dia ada tahapan-tahapannya. Yang pertama remaja awal, 12 sampai 16 tahun. Ada yang merasa di umur ini sekarang? Ada. Kalian sekarang berada di usia remaja awal. Bang. Hai, Bang. Hai, Bang. Pindah depan yuk. Yuk, pindah ke depan yuk. Yuk. Ayo, pindah ke depan yuk. Ingin bebas. Bebasnya bukan dalam artian kayak mana, cuman kalian sering pengen sendiri, nggak mau kamarnya bagi lagi, nggak suka kalau terlalu ditanya-tanyain dari mana kemana, jam berapa pulang, ya. Kemudian lebih banyak memperhatikan keadaan tubuh, jadi udah mulai lebih perhatian sama penampilan. Kalau dulu nak, kalian tuh nggak masalah, baju bunga-bunga, jilbab kotak-kotak, celana bola-bola, kan nggak masalah. Tapi masuk di usia ini karena
jalan ya, nggak mau tuh. Kalau nggak matching, abang-abang pun sama. Jadi kalian kalau mulai lebih banyak dandan di depan kaca, rambut tadi ke kanan salah, ke kiri salah, lama kan ujung-ujungnya balik ke kanan, mau kiri balik ke kaca, ke kiri lagi, betul? Iya. Terus mulai berpikir abstrak. Abstrak ini mulai banyak berhayal. Iya, kayak Kak Sesi. Nah yang selanjutnya ini nanti habis kalian remaja awal, kalian akan masuk ke remaja tengah namanya. Remaja tengah antara 16 sampai 18 tahun. Siapa di sini yang udah 15 tahun? Oke, 15 tahun kadang-kadang udah disebut juga remaja pertengahan ya. Ciri khasnya mencari identitas diri. Caranya tahu nggak kayak mana cari identitas diri? Bertanya-tanya, aku ini sebenarnya orangnya kayak mana sih? Kesukaanku apa sih? Yang aku gak suka itu cari identitas diri. Kemudian timbulnya keinginan untuk kencan. Nah, timbul keinginan bukan berarti boleh ya. Jadi udah mulai, kalau suka-sukanya udah dari zaman bocil. Di usia ini udah pengen mulai lebih dekat, udah pengen lebih sering chat-chatan, udah kalau nggak dibalas galau. Jadi status online selalu, tapi tak kunjung centang biru. Ya. Kemudian mempunyai rasa cinta yang mendalam. Nah, cinta yang mendalamnya itu nggak harus ke lawan jenis sama bestie. Perasaannya udah lebih kuat. Jadi kan kalau di remaja awal tadi kawannya masih rame-rame, nah di remaja pertengahan mulai lebih sedikit kawan-kawannya, ya. Kemudian mengembangkan kemampuan berpikir abstrak. Nah, tadi halo kakak-kakak, tadi kan kalian udah mulai berhayal ya. Nanti makin canggih hayalannya. Nah, terus mulai ada hayalan tentang aktivitas seksual. Nah, memang masanya begitu. Bukan berarti boleh, tapi masanya memang begitu. Ya, lanjut Kak Keti. Nah, ini remaja akhir. Di sini nanti kalian sudah mulai lebih kalem. Udah nggak terlalu alay. Kalau nanti di umur 18 sampai 22 kalian masih sangat alay, berarti terlambat perkembangan kalian. Bukan jablay, nak, alay. Ya, jadi nanti misalnya gini, kan di umur sekarang adalah wajar kalian kalau sekali ngambil foto itu sampai 35 foto segala sudut segala segi. Jadi mau pergi ke Indomaret, cuman beli Hansaplas, fotonya 10. Di jalan lagi, Hansaplas nggak foto. Dan tiba-tiba nengok langit galau. Dan tiba-tiba mau hujan, ngerasa ceknya hari ini tahu perasaanku kayak mana. Hujan turun sendiri, nah jangan kalian galau. Nah, kalau itu masih berlangsung sampai di umur 18, berarti perkembangan kalian terlambat. Karena harusnya kalian sudah lebih dewasa. Ya, terus pengungkapan kebebasan diri. Ini artinya kalian itu udah lebih tahu apa yang kalian mau dan udah lebih bisa tanggung jawab. Misalnya bilang ke mama, mak aku pokoknya dari siang ke sore aku ada mau ngumpul sama kawan-kawan kami mau belajar bahasa Inggris, dan itu udah jadi pertanggungjawabkan. Kalau sekarang dengan pertengahan enggak, banyak bohongnya. Belajar kelompok sepanjang tahun alasannya kumpul makanya tugas kelompok harus bikin laporan. Nanti makan ada fotonya kami rame-rame. Nanti kalau nggak datang namaku nggak dimasukkan untuk presentasi, betul? Tuh, betul aja bilang. Nah, jangan lupa kami pernah remaja. Ya, jangan lupa ibu-ibu guru kalian, pak guru kalian pernah seumuran kalian. Nah, kami pernah. Kalian kira ibu lahir langsung tua? Langsung gendut, langsung tua. Kalian kira ibu segitu lahir gitu? Sakit hati ibu dengarnya. Nah, kami pernah seumuran kalian. Jadi apa yang udah kalian lewati, kami udah duluan. Cuman bentuknya yang agak beda. Dah. Mempunyai citra jasmani. Citra jasmani ini maksudnya anak kalian udah punya gambaran. Misalnya gini,
hilang. Jadi kalau dulu misalnya kita kan kita sama kawan punya rasa sayang ya, sama bestie, nggak bisa hilang. Kita cuma menunjukkan dengan rasa posesif. Apa contohnya? Kita marah kalau dia main sama orang. Katanya capek, katanya sakit, tiba-tiba upload fotonya sama kawan yang satu lagi. Betul? Itu jadi masalah. Tapi nanti di masa ini udah nggak lagi. Nah, terus udah mampu berpikir abstrak, kalian tuh udah jelas apa yang dihayali, nggak kayak dulu berhayal jadi princess misalnya, pengen jadi Elsa, siapa nak? Putri Duyung. Ya Allah, kasihan kakimu nak ya. Jadi kok dulu berhayal itu jadi Elsa misalnya, atau jadi Cinderella, atau jadi Mickey Mouse, jadi apa bisa? Ibu waktu masih kecil pernah berhayal jadi Donald Bebek. Karena dia di Disney, maksudnya nak, dia di Disneyland, ibu iri. Jadi ibu berhayal kayaknya aku nggak mau jadi Minnie atau Mickey karena dia tikus kan. Jadi ini nanti jadinya anjing, nggak mau gitu. Jadi ini jadi Donald Duck, ada dia bebek dan dia tinggal di Disneyland. Kan kayak anak-anak loh. Nah nanti di usia ini kalian sudah lebih jelas hayalannya. Misal berhayal menjadi guru. Kamu apa nak? Apa? Tentara kamu? Hah? Nggak tahu. Cita-citanya nggak tahu. Kira-kira polisi, tentara, dokter, guru, penjahat. Apa nak penjahat? Dia nggak apa-apa lah, dia kerja ada kerja. Kamu nak mau jadi apa? Polisi kamu? Pemadam, bagus. Kamu? Pengusaha. Kamu nak? Tentara kamu? Hah? Polisi atau yang sudah yang sembunyi? Jadi apa? Jadi beda. Kamu? Oh belum tahu apa? Abangnya senyum-senyum? Apa? Apa? Jadi TNI. Tolong ditangkap kawannya. Ini tidak penjahat di sini. Kakak mau jadi apa? Kamu mau jadi apa? Jadi polwan ya? Kalian ada yang mau jadi polwan nggak? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Jangan lah ya? Jangan. Nggak. Kamu nggak mau jadi? Hah? Guru. Kakak mau jadi apa? Hah? Polwan? Hah? Nggak usah bayangin diri itu harus yang spesifik, yang ke danau, kemana. Jangan aja kalau ada waktu bisa jalan-jalan ke kampung mana, misal ke Karangrejo, ke Rendele, sekedar keliling habis itu pulang gitu. Itu akan buka wawasan. Capek nggak sih kamu belajar? Jangan capek nah, karena kan jangan berpikir belajar hanya waktu sekolah. Setelah tamat itu tak belajar. Tetap akan terus belajar, kita nggak pernah ada yang belajar. Jangan lupa. Kalian sekarang bahagia nggak sih? Bahagia sekali. Kenapa? Karena nggak belajar dulu. Karena nggak di sekolah, kami bosan di sekolah. Apapun boleh. Nah, setiap pagi, ingat kata ibu. Setiap malam sebelum tidur, ya. Tugas setiap hari nih ya. Halo kakak-kakak, halo. Setiap malam sebelum tidur, coba cari satu alasan kenapa saya harus bersyukur hari ini. Sekecil apapun alasannya. Misalnya, saya bersyukur hari ini karena hujan, jadi saya tak kepanasan. Saya bersyukur hari ini hujan, jadi saya tahu siapa kawan yang baik karena dia nawarin payung. Saya bersyukur hari ini karena bisa makan tepat waktu. Karena ada orang-orang yang kabarnya masih lapar mau dapat makan sampai sekarang. Dan cari perhatian, masih nungguin nanya. Masih nungguin yang nanyain udah makan apa belum deh. Bisa nggak? Satu hal yang bikin kalian bersyukur dalam satu hari itu, tiap hari, supaya kalian jadi positif. Dan setiap pagi harus ada kalian temukan satu alasan kalian bahagia. Misalnya, aku bahagia hari ini, aku bangunnya telat tapi nggak telat-telat kali. Jadi kalaupun kotak sampah paling sekitar 10 biji, jadilah daripada kemarin 100 misalnya. Aku bahagia karena masih bisa bangun pagi ini dengan anakku merepet. Artinya aku masih punya mama. Ada orang yang rindu sekali dengar suara mamanya, nggak ketemu sampai sekarang. Bisa? Bisa nggak? Bisa. Karena banding-bandingan kita sama orang lain. Kalau nggak mau insecure, bandingkan diri kita dengan diri kita kemarin. Bisa
awalnya insecure karena kurang bersyukur gitu ya. Tapi itu maknanya luas. Kalau nggak mau insecure, kenali diri kalian. Oh, dia sebenarnya lebih cantik dibandingkan aku. Tapi kayaknya kulitku lebih sehat, rambutku lebih cantik, akhirnya aku punya kelebihan dibandingkan dia. Aku hanya perlu merawat diri. Bisa Pak Risma? Bisa. Yang lain ada yang mau tanya? Apa ada yang ditanyakan? Hai. Kalau dipegang sama orang tua, gimana ya? Orang tua tuh nggak ada yang nggak sayang sama anaknya. Cuma cara sayangnya beda-beda. Coba pastikan orang tua tuh ngekang kamu tuh karena apa? Apakah karena dia nggak percaya sama kamu, atau dia khawatirnya berlebihan? Ibu paham, nggak usah buka aibnya. Jadi misal gini, misal mama kamu tuh ngekang karena dia nggak percaya sama kamu, bukan berarti kamu jahat. Kalian kurang terbuka, boleh kok sampein. Nah, terbuka kalipun jadi masalah. Sampai sedetail-detailnya kamu cerita, itu juga menimbulkan kekhawatiran orang tua. Jadi orang tua melihat anakku ini banyak kali masalahnya, mampu nggak dia bertahan hidup? Gitu, ya. Nah, ada hal yang kamu boleh bilang semua ke orang tua. Ada yang sebaiknya kamu simpan untuk diri sendiri, karena mungkin tipe orang tua kamu yang udah khawatir gitu loh, yang suka kepikiran